Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam, wa huma min a'zamin ni'am, wa kafa bihima min ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faya ayuhan nas, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah fi ayatin ukhra, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Hadirin para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang sampai detik ini masih diberikan olehnya. Nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang tidak akan pernah kita hitung jumlahnya. Hanya kita dapat mensyukurinya. Yang mana dengan nikmat-nikmat itulah pada saat ini kita mampu melaksanakan salah satu perintahnya, salah satu kewajiban, yakni melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan ibadah sholat Jumat yang akan kita laksanakan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat berserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada manusia yang paling agung, manusia terbaik di alam jagat raya ini. Ialah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah pada saat ini kita ditakdirkan menjadi manusia. Kita tidak pernah meminta kepada Allah ingin dijadikan manusia. Yang jadi binatang, yang jadi hewan, jadi cacing, jadi kodok, jadi anjing, jadi babi, jadi monyet dan lain sebagainya. Itu bukan kemauannya. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang sudah ditetapkan olehnya, yang tidak bisa mereka rubah. Tapi alhamdulillah kita dijadikan oleh Allah sebagai manusia. Yang mana manusia ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah. Sebagaimana tadi ayat yang khatib baca ketika di pembukaan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah ciptakan manusia itu dalam bentuk yang takwim, terbaik, sempurna. Bersyukur kita menjadi manusia, diciptakan Allah, ditakdirkan Allah menjadi manusia tanpa pernah kita memintanya. Dan tidak ada di antara kita juga yang pernah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ingin menjadi manusia kemudian beriman. Tidak ada yang pernah meminta. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun kurang lebih beliau berdakwah kepada umatnya sebegitu lama, tapi anaknya tidak beriman. Nabi Ibrahim alaihissalam pagi dan malam, siang dan petang beliau berdakwah, tapi ayahnya Azar tidak beriman. Nabi Lut alaihissalam kurang apa dia dakwahnya, tapi istrinya tidak beriman. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada satu rumah pun yang diketuk olehnya. Tidak ada satu rumah pun melainkan diketuk olehnya. Tidak ada satu jalan pun yang pernah dilalui olehnya. Tidak ada
satu manusia pun kecuali dijumpai olehnya untuk menyampaikan dakwah iman dan Islam. Tapi apa? Pamannya tidak beriman. Maka iman ini murni pemberian Allah Subhanahu wa taala. Iman ini adalah hal yang paling berharga, nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. Maka kita bersyukur kepada Allah. Saat ini kita ditakdirkan, diciptakan menjadi manusia dan juga beriman kepadanya. Dan ketika iman itu sudah menancap dalam diri kita, jangan biarkan dia lepas. Jangan biarkan dia hilang dari diri kita. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika mereka sudah menyatakan keimanan di depan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun nyawa taruhannya, dia tidak akan rela melepaskan keimanannya. Bilal bin Rabah di siang terik matahari yang begitu menyengat, ditarik, dilepaskan badannya, ditarik ke tengah-tengah padang pasir yang sangat panas, dicambuk tak henti-hentinya, ditimpa batu besar, hancur badannya, berdarah kulitnya, tapi tak melepaskan keyakinan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Khabbab bin Ard melepuh kulitnya, ditempelkan besi yang panas ke dadanya, ke punggungnya, tapi tidak melepaskan keimanannya sedikit pun pada Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu wanita yang syahid pertama kali dalam Islam, yaitu Sumayyah binti Khayyat. Sungguh keji penyiksaannya. Disiksa oleh Abu Jahal laknatullah alaih. Ditusuk oleh tombak, yang tombaknya ujungnya dipanaskan. Ditusuk dari kemaluannya sampai tembus ke mulutnya, tapi tak mengeluarkan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka begitu kuat memegang nasihat dari Rasulullah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada para sahabatnya ketika awal-awal masuk Islam, "Wahai para sahabatku, an la tusyrik billahi syai'an wa in kuti'ta wa khurrikta." Janganlah kamu sekali-kali mensekutukan Allah, melepaskan keimananmu kepada Allah, walaupun kamu dipotong, dirimu dipotong-potong, bahkan dibakar. Karena begitu saking berharganya keimanan ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah, jaga betul-betul iman ini. Jangan sampai hilang dari diri kita. Ya. Salah satu yang paling cepat untuk mengeluarkan iman adalah kesyirikan. Banyak hal-hal yang syirik di zaman ini. Tanpa kita sadari kita sudah keluar, iman kita sudah keluar dalam diri kita. Pun juga ketika kita bermaksiat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Wa la yasriqus sariqu illa yasriqu wa huwa mu'min. Wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'min. Tidaklah seorang itu beriman pada saat dia sedang berzina. Tidaklah dia itu sedang beriman pada saat dia sedang mencuri. Dan tidaklah dia itu beriman pada saat dia sedang meminum khamar. Maka dari itu kemaksiatan juga bisa menghilangkan iman kita seketika. Naudzubillah summa naudzubillah. Jangan sampai ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung takdir kita di situ dicabut nyawa kita. Hilang iman kita. Kalau sudah hilang iman, maka kita akan masuk neraka khalidina fiha abada. Tidak akan kita bisa keluar daripada siksa neraka kalau sudah kita jatuh kepada kekufuran. Maka para hadirin rahimakumullah, ada 5 tips menurut para ulama agar iman kita ini tetap terjaga, agar iman kita ini selalu kokoh dalam diri kita sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Yang pertama, kata para ulama,
senantiasalah duduk-duduk di majlis ilmu, mendengarkan nasihat dari para ulama dan hukama. Ini disebutkan dalam kitab Al-Irsyadul Ibad Liyaumil Ma'ad karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kata beliau dalam kitabnya mengutip sabda Nabi SAW, hendaklah kalian duduk-duduk bermajlis dengan para ulama dan hukama. Sesungguhnya nasihat yang keluar dari lisannya itu akan menyuburkan, akan menaikkan keimanan kita, sebagaimana hujan yang menyuburkan tanah yang tandus, tanah yang kering. Itu yang pertama. Yang kedua, kata para ulama, senantiasalah kita bergaul dengan orang soleh. Dalam kitab Ta'lim Muta'alim disebutkan, Anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarani yaqtadi. Janganlah kamu tanyakan langsung mengenai perilaku akhlak seseorang kepada dirinya, tapi lihat saja siapa temannya, dengan siapa bergaul, karena sesungguhnya seseorang itu akan mengikuti perilakunya. Maka kita ketika bergaul dengan orang solih, insya Allah kita juga akan terbawa solih. Ketika kita bergaul dengan orang yang memiliki keimanan yang tinggi, insya Allah kita juga akan ketularan, imannya akan menjadi tinggi. Yang ketiga, kata para ulama, memperbanyak membaca Al-Quran. Ya, dalam ayat Al-Quran disebutkan, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila ayat itu dibacakan, didengarkan kepada seorang mukmin, zadatuhum imana, maka imannya itu akan senantiasa bertambah. Kemudian yang keempat, yaitu memperbanyak zikir la ilaha illallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, jaddidu imanakum, perbaharuilah, ya, tingkatkanlah keimanan kalian. Kemudian para sahabat bertanya, qila ya Rasulullah wa kaifa nujaddiduha, bagaimana cara memperbaharui, meningkatkan iman kami? Qala, kata Rasulullah, aksiru min qauli la ilaha illallah, perbanyaklah oleh kalian mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tapi bukan hanya sekadar di lisan, diresapi, direnungi setiap makna yang keluar dari kalimat tauhid tersebut. Kemudian yang terakhir, yang kelima, yaitu agar iman kita tetap kuat, kokoh sampai kita wafat dalam keadaan husnul khotimah, yaitu berdoa kepada Allah. Karena iman itu Allah yang memberikan, dan Allah Subhanahu wa taala yang mengizinkan kita imannya naik atau turun. Ya, doa, salah satu doa yang senantiasa diajarkan dan juga senantiasa dibaca oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Allahumma ya muqallibal qulub. Ya, mudah-mudahan kita bisa hafal doa ini. Kita baca setelah habis sholat agar kita dijaga imannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muqallibal qulub, ya Allah yang maha membulak-balikan hati manusia. Sabbit qalbi, tetapkanlah keimanan itu dalam hati kami. Sabbit qalbi ala dinik wa ta'atik, agar kami senantiasa mengamalkan agamamu dan juga taat kepadamu. Itulah 5 qiyat agar keimanan kita yang harganya mahal ini tiada tara, ya, senantiasa terjaga dalam diri kita, dan mudah-mudahan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan usaha kita menjaga ini wafat dalam keadaan mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك الدين اللهم انصر الإخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين والمستضعفين في كل مكان اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واذكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر أقيموا الصلاة